Shalom saudara, selamat pagi. Kita tahu bahwa sekarang ini kita menghadapi hal yang sangat berat, saudara. Perjalanan hidup semakin ke depan, kita semakin menghadapi tantangan yang sangat berat. Nah, di dalam menghadapi tantangan yang sangat berat, untuk mempertahankan kesetiaan kita, dibutuhkan sebuah komitmen yang sangat dalam. Banyak orang-orang yang gugur, bukan gugur mati, tetapi gugur imannya. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan dan tidak setia lagi karena kesusahan hari ini. Mari kita belajar tentang bertahan di dalam menghadapi kesesakan. Kita baca di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Mempertahankan sebuah keberhasilan itu perlu perjuangan yang sangat berat. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang bersukacita, bertahan di dalam menghadapi kesesakan. Saudara, di dalam konteks Roma pasal 12 ini, kita tahu bahwa Roma ditulis tahun 56 ya oleh Paulus di Korintus. Dan Paulus ini memberikan beberapa nasihat dan juga sifat-sifat anak Tuhan yang harus diperhatikan, ya, ditunjukkan kepada orang-orang Kristen pada saat menghadapi kesukaran. Ya, dia memberikan sebuah nasihat di dalam ayat yang ke-14, ayat ke-15. Dan juga siapa sebenarnya orang-orang percaya itu pada waktu menghadapi hal seperti itu. Apa yang harus ditunjukkan di dalam hidup mereka sekalipun menghadapi kesesakan. Apa yang mereka harus lakukan sebagai orang percaya. Dan cara memperlakukan juga rekan-rekan seiman, bagaimana kita hidup berdampingan, bagaimana kita hidup di dalam kesesakan itu dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Bukan tercerai-berai. Dan bagaimana orang-orang Kristen harus tetap cinta damai sekalipun di tengah-tengah penganiayaan, di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah zaman yang semakin jahat. Saudara, ada 3 hal yang harus kita lakukan agar kita tetap bertahan di dalam saat-saat menghadapi kesesakan. Yang pertama kita lakukan adalah bersukacita. Tidak mudah, saudara. Bersukacita itu tidak mudah. Kemarin waktu doa puasa, Bapak Gembala sudah singgung, menjadi orang percaya itu enggak mudah. Kenapa? Ada banyak hal yang harus kita lakukan. Nah, bersukacita di sini berada dalam keadaan bahagia dan rasa sejahtera secara batin yang tidak dipengaruhi oleh keadaan lahiriah. Kita bisa bahagia tanpa kita punya uang, kemarin sudah disampaikan. Tanpa kita punya kekayaan yang melimpah, kita bisa bahagia. Jadi bersukacita itu bergembira penuh bahagia dengan tenang. Bergembira itu penuh bahagia dengan tenang. Di dalam bahasa Yunani, saudara, dikatakan
dipakai kata kahero, artinya bersukacita dengan sangat. Ya, bersukacita dengan sangat. Atau di dalam bahasa Ibrani rahnan, memberi seruan yang nyaring. Dalam keadaan sukacita, di dalam pengagungan kepada Tuhan, maupun di dalam keadaan yang sengsara. Bahkan dikatakan sampai pusing kepala ini. Saudara. Artinya apa? Kita bersuka itu tidak dipengaruhi oleh keadaan kita. Amin. Kan Yesus ada di sini. Kita bisa bersuka cita, saudara. Kapan saja, itu keputusan kita, saudara. Jadi kita bersuka cita itu bukan karena kita memiliki sesuatu yang berharga, bukan. Dalam keadaan penganiayaan, di dalam keadaan kesengsaraan, kita boleh bersuka cita. Ini saudara yang sangat membedakan orang-orang yang ada di sana dengan anak-anak Tuhan. Seringkali hal-hal terjadi di dalam hidup anak-anak Tuhan itu dipandang tidak masuk akal. Dunia melihat kita tuh nggak masuk akal. Kenapa? Kita dibedakan sama Tuhan. Di dalam pemeliharaannya, di dalam penyertaannya. Makanya pada saat kita mungkin tidak punya apa-apa, kita masih tetap bersuka cita. Karena Yesus di sini, saudara. Mengapa, saudara? Di dalam ayat yang ke-12, mengapa kita bersuka cita? Sebab kita mempunyai pengharapan di dalam Yesus Kristus. Kita punya pengharapan di dalam Dia. Pengharapan di dalam Dia adalah pengharapan yang teguh, yang kokoh, tak tergoyahkan. Itu pengharapan di dalam Dia. Kalau kita baca, saudara, bersukacitalah sebab engkau punya pengharapan. Sekalipun di dalam kesesakan, sekalipun di dalam pencobaan, sekalipun dalam keadaan yang tidak enak, kau punya pengharapan di dalam Yesus Kristus. Ini. Jadi seharusnya kita sadar bahwa kita ini sangat beda. Kita ada di dalam Dia. Nah, dalam lingkup ini, orang-orang Roma itu mengalami hal-hal yang sangat sulit. Mereka juga mengalami aniaya. Tapi Paulus mengingatkan supaya mereka tetap bersuka cita. Mengapa kita harus bersuka cita? Karena kehadiran Tuhan, kesetiaan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Kita punya Allah yang setia. Sumber segenap penghiburan yang selalu hadir di tengah-tengah penderitaan dan kesesakan. Yesus memberikan kekuatan bagi kita. Pada waktu umat Tuhan teraniaya, Dia tidak ditinggalkan sendiri. Sekalipun mereka dalam pelarian, Tuhan tetap menyertai mereka. Nah, waktu-waktu yang singkat, tentunya kita harus mempergunakan waktu dengan baik. Kita harus bersyukur seharusnya. Kita harus bersungguh-sungguh. Karena kita bisa beribadah dengan aman. Kita bisa memuji dengan aman. Seharusnya ini adalah waktu di mana kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Waktu-waktu ini jangan dilupakan.
Jam-jam ibadah jangan ditinggalkan seharusnya. Kenapa? Karena saatnya akan tiba. Mungkin hal-hal seperti ini tidak akan kita jumpai. Jemaat yang ada di sana, mereka diusir, saudara, di dalam rumah itu. Zamannya Kaisar Claudius, mereka diusir. Keluar. Dan kita tahu bagaimana mereka setelah itu. Mereka dipanggil kembali. Mereka dipanggil kembali dari pengusiran, termasuk ada Aquila, Priscilla di sana. Jadi waktu ini adalah waktu yang terbaik. Waktu yang terindah untuk kita cari Tuhan. Mengapa kita bersukacita? Karena di dalam Dia ada pengharapan. Ada kekuatan yang juga penyertaan dan damainya di dalam hidup kita. Kita disertai Tuhan. Ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, karena itu saudara, mari kita pada saat-saat menghadapi kesesakan, pernahkah kita berpikir, oh bersukacita ini tidak masuk akal. Tetapi bersukacitanya kita karena kita punya pengharapan di dalam Yesus. Itu luar biasa. Dan pengharapan itu pasti. Firman Tuhan pun berkata bahwa di dalam Dia, di dalam Lukas, dalam Yohanes 3 ayat 16, di dalam Dia tidak ada penghukuman, tetapi kita memperoleh hidup yang kekal. Ya, saat-saat renungan saudara, sehari-hari ini bicara sama anak-anak itu tentang Yesus. Baik Yesus sebagai Tuhan, Yesus sebagai hakim. Ya, saya tekankan dalam hidup mereka bahwa kehidupan yang kekal itu sudah diberikan di dalam hidup kita saat kita percaya kepada Tuhan. Tidak ada penghukuman. Dan seharusnya ini membawa hidup kita semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tidak ada hal yang bermain-main kepada Tuhan. Tidak ada kata-kata waktu ini kan bisa ditoleran, besok juga bisa. Hari ini saudara, mari kita setia kepada Tuhan. Orang lain masih mencari, saudara. Masih mereka-reka orang lain. Masih mengusahakan hidup kekal itu, saudara. Tetapi pada waktu mereka mengusahakan, mereka bersusah payah. Mereka harus bayar dengan hartanya. Mereka harus bayar dengan hidupnya. Tetapi kita percaya kepada Yesus. Kita sudah memperolehnya. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Wah, sabar saudara. Sabarlah di dalam kesesakan. Atau sabarlah jika kamu mempunyai penderitaan. Artinya tetap tenang dan tahan di dalam menghadapi cobaan, di dalam menghadapi kesulitan atau situasi yang sangat sulit, yang tidak mudah.
Kita dituntut untuk tidak marah, dituntut untuk tidak putus asa, dituntut untuk tidak tergesa-gesa mengambil sebuah keputusan. Kita dituntut sabar. Nah, di dalam bahasa Yunani dipakai kata hupomeno atau hupomeneo. Hupomeno. Ada ejaannya. Apa untuk tetap bertahan, menahan, untuk bertahan, menanggung dengan berani dan tenang perlakuan yang buruk. Di dalam zaman Kairo, saudara. Di zaman Kaisar Nero, orang Kristen mengalami aniaya yang sangat luar biasa. Tahun 65, kota Roma itu terbakar. Ya, untuk perdagangan supaya tetap maju, tetapi orang Kristen menganggap itu adalah kesengajaan. Ada banyak sekali korban, saudara. Dan juga itu sebagai alasan Kaisar Nero untuk menganiaya orang-orang percaya. Makanya di dalam ayat yang ke-17, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Mereka teraniaya. Mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka juga tidak tahu tentang kebakaran itu. Tetapi ini caranya untuk menganiaya orang-orang percaya. Ini sebagai alasan. Banyak orang-orang percaya yang meninggal. Banyak orang-orang percaya yang dianiaya oleh karena iman kepada Tuhan. Tetapi apa yang dilakukan Paulus, apa yang dituliskan Paulus, untuk mereka tetap bertahan, menanggung dengan berani dan tenang setiap perlakuan yang buruk. Saya pernah jadi karyawan, saudara. Saya pernah jadi karyawan dan bagaimana saya pernah merasakan tidak bersalah dipersalahkan. Benar dianggap tidak benar. Saya ngalami. Dan saya ngalami tekanan-tekanan itu. Secara mental. Tidak enak pada waktu itu. Tetapi firman Allah katakan, supaya kita tetap sabar. Di dalam kesesakan, atau kesukaran, atau kekurangan, kita harus tetap sabar. Di dalam bahasa Ibrani, Yunani pakai tilpsis atau penganiayaan, penindasan, kesusahan dan penderitaan. Siksaan, kesesakan, penindasan di dalam hidup kita. Jemaat-jemaat ditindas. Mereka dianiaya. Tetapi sekali lagi Paulus katakan sabarlah. Tahan di dalam hidupmu. Bertahanlah di dalam imanmu. Jangan melarikan diri, jangan jadi pengecut. Paulus inginkan mereka bertahan di dalam iman, di dalam penindasan itu. Di dalam bahasa Ibraninya dipakai kata magruah.
ketakutan atau teror. Sangat mencekam. Pada waktu zamannya PKI, saudara, saya diceritain bapak. Dia ditangkap bapak saya ini, saudara, sama orang PKI. Disuruh ditangkap. Dikasih 2 pilihan. Ikut aku atau mati. Wah, bapak saya ini ketakutan. Karena apa? Ini celurit, saudara. Sudah dikalungkan. Dia cerita. Dia diam aja dan akhirnya dikasih hikmat sama Tuhan. Akhirnya dia lolos, bapak saya ini lolos. Tapi dia melihat teman-temannya jadi korban. Dipenggal kepalanya. Keadaan saat itu katanya bapak sangat mencekam. Ini bukan penganiayaan karena Kristus. Karena keadaan waktu itu sangat mencekam. Teror di mana-mana. Dan ini yang terjadi di dalam kitab Roma itu. Di dalam tahun 65. Bagaimana orang-orang percaya mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Mereka diteror. Mereka mencekam seperti horor, saudara. Ketakutan. Ini yang terjadi. Tetapi mengapa Paulus sekali lagi mengajak umat Tuhan untuk bersabar? Mengapa? Saudara? Sabarlah di dalam kesesakan. Loh, sekarang keadaan tidak enak. Keadaannya seperti ini, Paulus. Kenapa aku harus diajak bersabar? Firman Tuhan ajarkan kita bermegah bukan hanya saat kita bersuka cita. Di dalam penganiayaan pun. Bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Menimbulkan ketekunan. Saat mungkin hati ini sudah tertekan. Kita nggak tahu mau kemana. Setoran mepet umpamanya. Ditagih bank umpamanya. Nggak bisa berpikir mau kemana. Kita harus datang pada Tuhan. Alin Tuhan. Dan orang-orang yang ada di Roma, mereka setia, sabar. Dan Paulus inginkan supaya apa? Menimbulkan ketekunan di dalam kesengsaraan. Mengapa kita harus sabar? Karena kita telah dipilih Allah dan dipisahkan dari dunia ini. Walaupun kita masih ada di dalam dunia ini, tetapi kita bukan bagian dunia ini. Dunia kan semakin tidak enak. Kita memang ada di dalam dunia ini. Roma sendiri berkata, ini berani. Jangan sama dengan dunia ini, sekalipun kita tetap ada di dalam dunia ini.
Kita mungkin masih ada di dalam dunia ini. Kita masih ada, saudara. Tapi kita bukan bagian dari dunia ini. Kita sudah dipisahkan, sudah dipilih. Karena saudara, kita harus sadar bahwa kita selalu berada di dalam pimpinan Tuhan. Kita sadar kita tidak pernah sendiri. Kita ada memang di dalam dunia ini. Tetapi Tuhan sudah memisahkan kita dan menjadikan kehidupan kita beda dengan dunia. Di dalam kesesakan ini Tuhan ajarkan supaya kita tetap bersukacita. Kita tetap bersabar. Walaupun di dalam kesengsaraan kita dikatakan mari kita tetap di dalam Tuhan. Yang ketiga, dan bertekun di dalam doa. Bapak Gembala sudah seringkali kemarin sudah disinggung. Doa itu gampang diucapkan, tapi sulit sekali dilakukan. Doa itu cuma 3 huruf doa, tapi sulit juga. Kenapa? Karena banyak orang tidak berjumpa dengan Tuhan saat berdoa. Karena doa itu sepertinya cuma seperti formalitas. Formal. Doa itu kayaknya gampang gitu, tapi disepelekan banyak orang. Doa, bertekunlah di dalam doa, bertekun. Kata tekun adalah berkeras hati, sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh, tetap berpegang teguh. Di dalam bahasa Yunani, proskotereo, menyediakan, bertekun, memusatkan pikiran, senantiasa bersama, tetap perhatian secara teguh kepada atau memberikan perhatian tanpa henti secara pribadi. Kita memberikan perhatian secara pribadi kepada Tuhan. Ini kan banyak orang tidak berjumpa Tuhan pada waktu berdoa. Padahal ini sebuah anugerah loh sebenarnya Tuhan, saudara. Doa ini sebuah anugerah yang luar biasa. Kita bisa mendengar Tuhan. Kalau pikiran kita, perhatian kita tujukan kepada Tuhan. Ada banyak orang-orang yang cepat melupakan doa. Karena sangat menjemukan. Betul tidak sih? Doa itu sangat menjemukan. Bisa oleh opo-opo. Masalahnya tetap sama. Karena apa? Kan kadang-kala sekali lagi Tuhan seringkali kita jadikan ban serep atau kartu ATM. Kalau ada masalah baru datang pada Tuhan.
Masalahnya dijawab, lupa sama Tuhan. ATM kan gitu kan. ATM itu diperlukan kalau butuh. Kalau enggak butuh ya di dalam dompet. Tuhan tuh seperti itu. Makanya kenapa kadang kala doa itu kok rasanya cuma di awan-awan aja. Kan banyak orang tidak menjadikan Tuhan itu sahabat. Hanya dijadikan ban serep atau kartu ATM saja. Makanya tidak jadi apa-apa. Jadi doa. Bertekunlah di dalam doa dan terus berdoa tanpa berhenti, dengan setia, dengan tabah dan sungguh-sungguh. Kita berdoa dengan sungguh-sungguh dan pikirannya hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau umpamanya seandainya kita gandeng istri kita di mall, terus kita nggak perhatian sama istri kita, malah perhatian sama orang, tertawa istri kita, oh ya betul, tertawa. Paling kalau enggak, tasnya yang melayang. Saat kita doa sama Tuhan, kita nggak konsen. Diam Tuhan. Mungkin Tuhannya sakit. Kalau pada waktu kita ibadah, pada waktu kita doa, kita nggak konsen sama Tuhan dan pikiran kita tidak tertuju kepada Dia. Saudara, ibadah sebenarnya adalah untuk Tuhan. Kita bersorak untuk Tuhan. Kita nyanyi untuk Tuhan. Contohnya Daniel. Daniel itu dikatakan di dalam pasal 6 itu. Dia berdoa 1 hari 3 kali. Pada waktu dia menghadapi himpitan, tantangan, persoalan. Dia datang kepada Tuhan. Dan ini bukan doa yang main-main. Kan taruhannya nyawa hari itu. Dia sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Hatinya, hidupnya tertuju kepada Tuhan. Pada waktu dia berdoa, memang tidak enak. Seperti orang hamil. Pada waktu dia mengandung 9 bulan tidak enak, saudara. Tidur tidak enak. Bola sana, bola sini, tidak enak, saudara. Tapi pada waktu melahirkan, dia senang, lupa dengan penderitaannya 9 bulan itu. Kenapa? Karena dia melihat anak. Pada waktu kita doa memang tidak enak. Korban waktu. Kita dituntut oleh Tuhan. Jadi doa itu anugerah yang diberikan Tuhan untuk kita. Karena doa itu adalah komunikasi dan membangun kedekatan yang lebih dekat dengan Tuhan sebenarnya. Di dalam Mazmur itu. Kita bisa membangun kedekatan dengan Tuhan. Saudara lihat podcastnya mamanya siapa tuh yang mati di Bali itu? Dari lantai 4 itu terjun Timothy. Saya melihat ternyata ibunya itu pendoa. Dia tidak sakit hati.
Justru dia mengambil 10 orang, 11 orang itu jadi anaknya dia. Yang menganiaya anaknya. Bahkan orang yang 11 ini mereka merasa ketakutan. Dihantui. Tapi ibu ini tidak menyalahkan dia. Diberikan semangat. Diberikan hidup. Wajib lapor tapi bukan dengan polisi. Tapi dengan dia sebagai mama angkatnya. Saya lihat itu luar biasa. Tidak jarang orang seperti itu. Sulit. Nah, dari sini kita melihat bagaimana saat kita berdoa kepada Tuhan, sebenarnya kita membangun sebuah keintiman yang dekat dengan Tuhan. Doa itu adalah cara yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita intim dengan Dia. Melalui doa, kita akan menemukan Dia. Apabila kita mencari Dia dengan segenap hati, kita akan temukan Dia. Pada waktu kita berdoa, bayangin saja Tuhan ada di depan saudara. Pada waktu kita doa, bayangin aja Tuhan ada di samping saudara. Kalau kita mencari sungguh-sungguh firman Allah katakan, engkau akan menemukan aku. Kalau hati kita tertuju kepada Dia, engkau akan menemukan aku. Di dalam kesesakan yang dialami Yeremia, dia menemukan Tuhan. Di dalam tekanan hidupnya, dia menemukan Tuhan. Karena dia mengarahkan hidupnya dan hatinya kepada Dia, yaitu Tuhan. Bukan kepada masalahnya. Tuhan yang kita sembah. Dan sudah menjamin hidup kita. Arahkan hidup kita kepada Tuhan. Doa itu juga dapat mempengaruhi tindakan yang Allah ambil. Ingat Abraham. Pada waktu dia melihat Sodom dan Gomora. Tuhan katakan, aku akan menghancurkan Sodom dan Gomora. Aku akan membinasakan kota ini. Tetapi Abraham teringat akan keponakannya Lot. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia tawar-menawar dengan Tuhan. Akhirnya hatinya Tuhan luluh. Baiklah. Lot suruh keluar. Tapi penghakiman itu tetap ada. Sodom Gomora dihancurkan, tetapi tidak semuanya. Ada Lot, anak-anaknya, tapi istrinya jadi tiang garam. Doa dengan kerendahan hati dan sungguh-sungguh bisa mengubah hatinya Tuhan. Sebagai penutup, Mazmur 46 ayat 2 dikatakan Allah itu bagi kita tempat pelindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Siapa kekuatan kita hari ini? Hartamu, keluargamu, atau Yesus? Kalau kita menjadikan Dia satu-satunya, perilaku kita berubah, saudara. Cara pandang kita berubah. Tapi kalau kita menjadikan harta itu Tuhan kita, perilaku kita juga semakin kejam. Baik di dalam bisnis maupun di tempat-tempat lain. Akhirnya tegoan orang bilang. Saudara, Allah di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang selalu melindungi dan memberikan kekuatan
Dan dia selalu ada bersama kita. Jadikan dia satu-satunya tujuan hidup kita. Kita tidak selama-lamanya berada di dalam dunia yang fana ini. Tetapi kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam kerajaan. Kita enggak selama-lamanya di dalam dunia ini. Tetapi kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus di dalam kerajaan. Apa yang ada di dalam dunia yang fana ini akan kita tinggalkan. Nilai kehidupan seseorang itu ditentukan oleh apa yang hari ini dia pegang. Kalau dia memegang hartanya, harganya tidak menentu. Tapi kalau dia pegang Yesus, dia akan tetap teguh selama-lamanya. Dan biarlah firman ini membawa kita menyadari, jadikan dia satu-satunya. Karena kita enggak selama-lamanya ada di dalam dunia ini. Tapi kita akan selama-lamanya bersama dengan Yesus.